Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Herawati, absen 12, perwakilan dari kelompok 1, akan menyampaikan materi tentang integrasi Vietnam yang beranggotakan Adila Aulia absen 1, Andika Pudiantoro absen 6, Kamila Syifa Arumsari absen 23, dan Salsabila Sofa Marwa absen 34. Selamat menyaksikan. Proses integrasi Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara di Asia Tenggara di ujung timur semenanjung Indochina. Wilayah ini pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis pada abad ke-19. Awal berdirinya Vietnam Selatan yaitu ketika Prancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Dengan hadirnya Vietnam Selatan, otomatis membuat Vietnam terpecah. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah, karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Kemudian, terjadilah Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai 1954. Yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan didukung oleh Prancis. Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari 1950. Kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris pada 7 Februari 1950. Namun di satu sisi, sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya. Perang Vietnam adalah konflik jangka panjang antara pemerintah komunis Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan dan sekutu utamanya yaitu Amerika Serikat. Konflik bertambah panas karena bersamaan dengan terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lebih dari 3 juta orang, termasuk lebih dari 58.000 orang Amerika tewas dalam Perang Vietnam. Dan lebih dari separuh korban tewas adalah warga sipil Vietnam. Lalu apa yang menyebabkan Vietnam Selatan runtuh dan bagaimana akhirnya Vietnam bersatu? Nah, puncaknya adalah ketika kembali terjadinya Perang Indochina II. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Kenapa Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan? Hal itu ia lakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan, karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya, Perang Indochina II yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai 1975. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Perundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Kemudian pada tahun 1972, diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Perundingan yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar. Tiba-tiba saja, Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan secara tiba-tiba. Amerika Serikat pun marah. Kemudian, Presiden Richard Nixon memerintahkan pasukannya untuk meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena mendapat serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Perjanjian itu disebut sebagai Persetujuan Paris dan ditandatangani pada 27 Januari 1973. Sebenarnya Perang Vietnam ini sudah hampir berakhir pada bulan April 1975. Namun, pada 18 April 1975,
Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan. Dan wilayah yang dituju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika Serikat menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan Amerika Serikat. Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali. Pertama, yaitu bergantinya Nguyen Van Thieu ke Tran Van Huong. Nguyen Van Thieu adalah presiden yang menandatangani Persetujuan Paris. Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya. Saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian pada 28 April 1975, Tran Van Huong digantikan oleh Duong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun, baru sehari memimpin, wilayahnya langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara, yaitu Viet Cong. Wilayah yang menjadi tujuan serangan Viet Cong adalah Saigon. Akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong, akhirnya pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Hal itu menandakan menyerahnya pemerintahan Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong, dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Konflik kekerasan selama lebih dari 2 dekade telah menyebabkan kerugian besar pada penduduk Vietnam. Setelah bertahun-tahun berperang, sekitar 2 juta orang Vietnam tewas, sementara 3 juta lainnya terluka, dan 12 juta lainnya menjadi pengungsi. Perang telah menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara. Juga rekonstruksi berjalan lambat. Perang Vietnam yang memakan banyak korban jiwa akhirnya selesai pada tahun 1976. Vietnam bersatu sebagai Republik Sosialis Vietnam. Meskipun demikian, kekerasan sporadik terus berlanjut selama 15 tahun ke depan, termasuk konflik dengan negara tetangganya, China dan Kamboja. Itulah proses terjadinya integrasi Vietnam. Cukup sekian dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya selaku wakil dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.